Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6A. Kelompok kami beranggotakan 3 anggota, yaitu 1 Ilham Firmansyah dengan NIM 20200121013 dan saya Gilang Wicaksana dengan NIM 20200121028 dan Carlos Geor yang hebat dengan NIM 20200121026. Di video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang proses tapping, yaitu membuat ulir dalam ukuran M12. Perkenalkan, nama Ilham Firmansyah dengan NIM 2020012013. Proses tapping. Tapping dilakukan dengan alat yang disebut tap. Tapping digunakan untuk membuat ulir pada lubang. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal di dalam atau di luar lubang dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bar. Misal treat atau ulir sekrup yang diproduksi di dalam mur. Membuat treat atau proses tapping tidak dapat direpresentasikan sebagai proses pembentukan, karena saat membuat treat atau ulir sekrup, sejumlah materi akan dihilangkan dalam bentuk serpihan logam atau chipping. Karena itu keduanya diperlakukan sebagai proses pemotongan. Alat yang digunakan dalam proses tapping: taps drill, sney atau disc, dan turning insert merupakan beberapa alat yang digunakan untuk membuat ulir sekrup atau juga dikenal hanya dengan threading. Namun dalam operasinya tentu berbeda penggunaannya dalam jenis mesin kerjanya dan ukuran serta geometri fastener yang diinginkan. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan tapping untuk pembuatan ulir dalam adalah sebagai berikut. 1. Yang pertama, siapkan benda kerja yang akan dibuat ulir dalam, kemudian jepit benda kerja tersebut pada ragum dengan posisi yang benar dan kuat. Yang kedua, buat lubang pada benda kerja menggunakan bor. Yang ketiga, pasang tapping konis atau starting pada tangkai tap. Yang keempat, tempatkan mata tap dengan posisi tegak lurus pada lubang atau periksa dengan menggunakan siku-siku. Yang kelima, tekan tap hingga dapat masuk dalam lubang, kemudian putar tangkai tap searah dengan putaran jarum jam. Posisi putaran harus dilakukan secara tegak lurus. Yang keenam, putaran tap kira-kira sebesar 900, kemudian putar kembali ke arah berlawanan atau berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian putar kembali. Ini dimaksudkan untuk memotong beragam beram-beram yang belum terpotong, dan juga untuk memberikan kesempatan beram-beram besi hasil potongan agar dapat keluar dari lubang. Yang ketujuh, berikan pelumas selama proses pengetapan. Yang 8, lakukan langkah-langkah pengetapan di atas secara berulang hingga selesai. Kemudian ulangi langkah-langkah pengetapan dan menggunakan tab antara intermediate, dan setelah selesai ulangi langkah-langkah pengetapan dengan menggunakan pengetapan akhir atau finishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Wicaksana dengan NIM 20200121028. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan ulir dalam M12. Yang pertama adalah pastikan menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan lengkap sebelum memulai pekerjaan. Lalu, langkah kedua, siapkan benda kerja yang akan dibuat ulir dalam dan mesin bor. Selanjutnya, siapkan alat tap ulir yang sesuai ukuran dan cek kondisi mata tap ulir dalam kondisi yang tajam
atau tidak tombol agar menghasilkan ulir yang maksimal pada saat digunakan. Kemudian yang keempat, setting benda kerja pada ragum mesin bor dan pastikan benda kerja tercekam ragum dengan kencang dan posisi benda kerja tidak miring. Lalu yang kelima, pastikan ujung benda kerja diberi titik di posisi center dengan menggunakan penitik atau untuk mempermudah pada saat melubangi benda kerja dengan mesin bor. 6. Pekerjaan mengebor benda kerja dimulai dan pastikan menggunakan mata bor sesuai dengan ukuran standar ulir dalam yang akan dibuat. 7. Misalkan akan membuat ulir kiri M12 kali 1,75, maka diameter mata bor yang digunakan adalah 12 sampai 1,75, yaitu mata bor yang berdiameter 10,8 mm. Selanjutnya, lumasi dengan oli atau pelumas lainnya pada benda kerja dan mata tab ulir agar pada saat pembuatan ulir tidak terlalu berat saat memutar handle tab ulir. 9. Lakukan pembuatan ulir dengan memasukkan mata tab ulir pada ujung benda kerja dengan kondisi tegak lurus. Selanjutnya yang ke-10, putar handle tab ulir ke arah kiri atau putaran berlawanan dengan jarum jam. Kemudian putar balik ke arah putaran jarum jam agar serbuk benda kerja terpotong oleh mata tab ulir. Lalu yang ke-11, lakukan langkah putar balik tab ulir tersebut berulang-ulang sampai seluruh bagian benda kerja selesai terbentuk ulir kiri. Lalu yang terakhir, pembuatan ulir pada mur dengan menggunakan alat bantu tab ulir ini bisa dikerjakan dengan menggunakan mesin bor radial, yaitu tab ulir dicekam pada cak bor, kemudian pengoperasian putar balik tab ulir dengan tombol mesin bor radial. Demikian sedikit ulasan tentang cara membuat tab ulir kiri pada sebuah benda kerja mur atau nut. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proses tapping. Masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.